Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Galatia pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menabur yang baik, menuai yang baik. Di dalam perjalanan hidup ini saudara, saya percaya setiap kita ingin menuai yang baik di dalam kehidupan kita, ingin mengalami yang baik, menerima yang baik, memperoleh yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan untuk kita mengalami perkara-perkara yang baik, itu ditentukan bagaimana kita menabur. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Karena kita tidak akan mungkin menuai sesuatu yang tidak kita tabur, ataupun kita tidak akan bisa menuai sesuatu padahal kita menabur yang lain. Itu sebabnya saudara, ada satu prinsip yang sangat penting kita sadari adalah bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita rindu di dalam bisnis kita, kita menuai hal-hal yang baik dari sana, maka taburlah yang baik di sana. Kalau kita rindu di tengah keluarga kita, kita menuai yang baik. Di dalam usaha pekerjaan kita atau dalam aspek kehidupan kita yang lain, kita rindu menuai yang baik dari sana, maka taburlah hal-hal yang baik di sana, maka kita akan menuai yang baik juga. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, dengan tujuan supaya kita menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sehingga satu saat kelak saudara akan bersaksi, saudara menuai perkara yang baik di dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Atau mungkin saudara ketika saudara mendengarkan renungan ini, lalu kemudian saudara menyadari bahwa selama ini saudara sudah terapkan prinsip firman Tuhan ini, dan kemudian akhirnya saudara menuai yang baik. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan untuk mereka menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, supaya mereka pun mengalami dan menuai yang baik dalam kehidupan mereka. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita,
Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan saudara, di dalam Galatia ini Paulus menegaskan kepada umat-umatnya, jemaat-jemaat di Galatia, supaya mereka tidak salah berfikir. Sehingga akhirnya Paulus menegaskan jangan sesat. Supaya jangan sampai umat-umat Tuhan berpikir bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang jahat pun nanti hasilnya bisa baik. Jangan harapkan hal yang baik kalau yang dikerjakan adalah hal yang jahat. Itu sebabnya Paulus berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikian juga kepada kita firman Tuhan ini saudara, dengan keras berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maksudnya apa saudara? Allah tidak mungkin salah. Allah tahu semua, Allah melihat semuanya, dan Allah memperhatikan semuanya. Dan di hadapan Tuhan, apapun yang ditabur itu juga yang akan dituai. Orang-orang yang menabur dalam kejahatan, orang-orang yang menabur hal-hal yang tidak baik, dia akan menuai dari apa yang dia tabur. Orang yang berpikir bahwa dia berbuat jahat, dia berharap nantinya dia akan menerima yang baik, itu salah, itu sesat. Itu sebabnya Paulus berkata jangan sesat. Apa yang ditabur itu juga yang dituai. Itu sebabnya saudara, kalau kita rindu menuai yang baik, maka taburlah yang baik. Nah saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat ini bagaimana cara kita menabur yang baik supaya kita juga menuai yang baik. Apa yang dinasihatkan oleh Paulus, cara kita menabur supaya nanti kita menuai yang baik. Setelah di ayat 7 dia berkata bahwa apa yang akan ditabur itu juga yang akan dituai. Selanjutnya ayat 8 dia jelaskan saudara bahwa sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya saudara, yang pertama yang mau ditegaskan oleh Paulus di sini adalah supaya umat-umat Tuhan menabur dalam roh. Karena orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging itu. Tetapi orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Apa maksudnya menabur dalam daging? Menabur dalam dosa, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, akan menuai kebinasaan. Hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam dosa akan menuai kebinasaan. Sedangkan hidup dalam roh adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan kehendak Tuhan, akan menuai kehidupan kekal. Jadi saudara, supaya kita menuai yang baik, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menuai yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah mencatat semuanya karena Allah tahu semuanya. Ketika kita hari ini menabur dalam roh, ketika kita tetap melangkah dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sekalipun terkadang secara pikiran sepertinya tidak akan berdampak apa-apa, tidak akan berbuah apa-apa. Tapi dengar saudara, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita menabur dalam kebenarannya, dipimpin dalam rohnya, maka semuanya itu akan berbuahkan kebaikan ke depan. Saya mengingat saudara, dalam melayani Tuhan ada begitu banyak kadang-kadang secara manusia muncul pikiran, adanya nanti gunanya ini dikerjakan. Saya tahu itu firman Tuhan, saya tahu itu kebenaran, tapi secara logika terkadang sepertinya yang dilakukan itu tidak akan membuahkan apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kenyataannya, apa yang dilakukan itu menghasilkan jauh lebih besar, menghasilkan upah yang lebih besar, menghasilkan mujizat yang lebih besar, menghasilkan berkat yang jauh lebih besar. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita saudara, hiduplah dalam pimpinan roh, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Oleh kehendak roh kita dipimpin dalam kebenarannya, maka kita akan menuai yang baik, menuai perkara-perkara yang besar di dalam
kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Untuk menuai yang baik dalam hidup kita, maka hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai. Lakukan yang baik, kerjakan yang baik, dan jangan jemu-jemu, terus berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apabila sudah tiba saatnya, kita akan menuai atas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, seringkali seperti yang tadi saya bilang, seringkali dalam hitungan-hitungan ekonominya mungkin tidak ketemu. Dalam hitung-hitungan logisnya mungkin tidak ketemu. Tetapi dengar sekali lagi, jangan sesat. Allah yang mengatur semuanya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan menuai kebaikan. Saya melihat orang-orang yang mengerjakan kebaikan, menabur kebaikan, berbuat kebaikan, sekalipun tidak ada hubungannya dengan kehidupannya yang sekarang. Ketika dulu dia berbuat kebaikan, tetapi terlihat jelas bahwa apa yang dulu dia lakukan itu, upahnya dia terima sekarang. Saya mengenal satu orang anak muda, di mana di masa mudanya dia hanya sendiri sebagai anak muda yang pergi ke gereja. Kemudian dia melayani sekolah minggu, dia didik orang-orang, dia didik anak-anak remaja dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang ada ejekan bagi dia. Orang berkata dia bencong lah misalnya dan sebagainya dan sebagainya, karena hanya dia sendiri yang setia beribadah ke gereja. Tapi sekarang, saudara, dia menjadi pejabat. Ya, mungkin sepertinya tidak ada hubungan. Apa yang dia lakukan dulu menjadi kesuksesan bagi dia sekarang menjadi pejabat. Tetapi dengar, Allah memperhitungkan semuanya, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak besar ke depan. Kita akan menuai apa yang kita kerjakan hari ini. Mungkin saudara ada yang dulu saudara mengerjakan kebaikan-kebaikan, saudara menabur kebaikan-kebaikan, dan hari ini saudara menuai. Silakan tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara. Apa yang saudara tuai, apa yang dulu saudara tabur, dan apa yang saudara tuai hari ini untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Supaya semua kita berjuang dan berlomba menabur yang baik di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, bahwa orang yang berbuat baik akan menuai yang baik ketika sudah tiba waktunya. Sekali lagi saudara, masalah waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Terkadang kita berpikir apa yang kita pikirkanlah yang terbaik, tapi sekali lagi waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan apabila sudah tiba waktunya, waktu yang terbaik itu kita akan menuai. Kita akan menerima hasilnya. Jadi itu yang kedua, saudara, taburlah yang baik. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, masih ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu, bukan hanya menabur yang baik, saudara, yang penting, tapi jangan jemu-jemu. Artinya terus menerus, jangan lemah. Jangan menyerah, jangan hanya sebentar, jangan berhenti, tapi terus dan teruslah menabur yang baik. Karena dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita akan menuai, syaratnya saudara, kalau kita tidak menjadi lemah, tapi kita terus menabur, dan tidak lemah, tidak undur, tidak menyerah, tidak bosan, tapi terus menabur. Saudara, saya punya pengalaman dalam melayani Tuhan. Sekian lama melayani Tuhan, sepertinya tidak ada hasil. Tetapi saya percaya bahwa apa yang dikerjakan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sekian lama saya melayani anak-anak terus, tidak ada orang dewasa yang dimenangkan, saudara. Dan kemudian anak-anak ini pun akhirnya
berganti-gantian, sulit mengalami pertumbuhan karena memang saya melayani di satu daerah yang agak sulit, saudara, memenangkan jiwa. Nah, saudara, yang luar biasa adalah ketika bertekun terus tidak jemu-jemu, tidak menjadi lemah sekalipun secara logika bagaimana ini nanti, tapi pada akhirnya ketika tidak jemu-jemu dan tidak menjadi lemah, akhirnya menuai yang baik juga, menuai perkara besar, menuai mujizat, menuai hal-hal yang luar biasa lebih dari apa yang dipikirkan. Hari ini saudara, mungkin saudara sedang menabur sesuatu yang baik. Dan ketika saudara menabur sepertinya belum ada hasil yang saudara lihat, jangan menyerah, jangan jemu saudara. Dengar, jika saudara tidak jemu-jemu dan tidak menyerah, pada akhirnya saudara akan menuai apa yang saudara tabur hari ini. Bahkan saya mau menegaskan berdasarkan apa yang kualami, lebih dari apa yang saudara pikirkan Tuhan akan kerjakan jika saudara tidak menyerah, jika saudara terus menabur. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama, di mana bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Hari ini dalam bisnis saudara, teruslah menabur, maka saudara akan menuai hal yang besar ke depan. Dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, hari ini sepertinya belum ada hasil, teruslah menabur, maka sampai akhirnya saudara akan menuai hal-hal yang besar. Di tengah keluarga saudara mungkin masih menabur, teruslah menabur. Dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita terus menabur saudara, sampai akhirnya kita akan menuai. Jadi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, apa yang ditabur itu yang dituai. Itu sebabnya yang pertama, supaya kita menuai yang baik, menaburlah dalam kehendak Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua, taburlah yang baik, kerjakanlah hal-hal yang baik. Yang ketiga, jangan jemu-jemu menabur, jangan menyerah, jangan lemah, teruslah menabur sekalipun mungkin saat ini saudara belum melihat hasilnya, saudara belum menerima hasilnya, tetaplah menabur. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan penuh semangat, tabur yang baik, terus menabur yang baik. Biarlah serahkan hidup saudara dalam pimpinan Roh Kudus untuk saudara menabur yang baik dan menabur yang baik dalam semua aspek kehidupan saudara, maka saudara akan menuai hal yang baik di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Jalani hari-hari saudara hari ini, laksanakan, kerjakan aktivitas saudara, bisnis saudara, dan segala aktivitas saudara hari ini dengan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan percayalah, saudara akan menuai yang baik di dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, buat komitmen saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan memohon di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari datang kepada Dia. Serahkan segala kerinduan saudara, serukan kepada Dia. Serahkan segala pergumulan saudara, bahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum kami bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami bersyukur bersama buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan di hari yang baru ini Bapa, kami naikkan segala pujian, segala hormat dan syukur kami bagi Tuhan. Kami naikkan segala pujian kami naikkan segala pengagungan kami, semuanya hanya bagi-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa yang baik, bersama dengan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Bapa yang baik, Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu satu persatu. Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi hasrat mereka,
ada visi, ada tujuan, ada kerinduan di dalam hidup mereka yang mereka rindukan itu bisa terwujud di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini hamba mendukung mereka di dalam doa. Berkati ya Tuhan apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi harapan mereka untuk terwujud di hadapan mereka ya Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Engkau kiranya ikut yang bekerja ya Tuhan. Engkau kiranya ikut campur tangan, mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka sehingga apa yang mereka rindukan terwujud. Dan tentu saja semuanya itu akan digunakan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi bisnis anak-anak-Mu, Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu sebagai karyawan, supaya dalam kehidupan mereka Tuhan memberkati dan Tuhan pakai mereka sehingga kehidupan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan Engkau mengangkat derajat kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang memiliki bisnis ya Tuhan, sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, kami berdoa Tuhan Engkau kiranya campur tangan atas bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan jalan keluar atas situasi yang sulit saat ini, sehingga bisnis anak-anak-Mu, usaha anak-anak-Mu tetap bisa berjalan. Bahkan kami berdoa supaya bisnis dan usaha ini bisa maju ya Tuhan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Engkau membela anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi untuk membuat atau membuka usaha mereka, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyediakan modal bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha yang mereka kerjakan, dalam usaha yang mereka buat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu, dalam mereka memulai, dalam mereka mengerjakan, dalam mereka mengembangkan bisnis mereka, dan dalam mereka bekerja di pekerjaan mereka masing-masing ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, jadikan semua anak-anak-Mu jadi terang-Mu, jadikan semua anak-anak-Mu jadi saksi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang damai sejahtera, menjadi keluarga yang harmonis, penuh dengan ketentraman, sehingga anak-anak-Mu akan tenang dan damai dalam berbisnis, dalam bekerja, dan berkat-Mu akan mengalir bagi mereka. Itu sebabnya curahkan berkat dan anugerah-Mu berlimpah di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memelihara, Engkau yang mencukupkan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, mengalami masalah, ada persoalan di tengah-tengah bisnis dan usaha atau pekerjaan mereka. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dan mengubahkan segala situasi dalam pekerjaan, dalam bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang bekerja mengubahkan segala situasi, mengubahkan segala keadaan. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun dalam situasi sulit seperti ini, kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga Engkau akan mengembangkan dan mengangkat derajat dan ekonomi kehidupan anak-anak-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini. Kami mau jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Bahkan saat ini kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Di masa pandemi seperti ini Bapa, Engkaulah yang kiranya menjagai, melindungi masyarakat bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, khususnya anak-anak-Mu ya Bapa, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu, berkati dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan bangsa kami, keadaan ekonomi bangsa kami, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa ini bisa bertumbuh dalam kondisi dan situasi seperti ini Tuhan. Berkati, kami berdoa khusus bagi para pejabat di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semua pemangku kepentingan untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Jamah mereka semua, pakai mereka semua untuk memajukan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar ke depan bangsa ini akan menjadi semakin baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi. Ada kuasa Roh Kudus yang memberi kami semangat, ada kuasa Roh Kudus yang membakar hati kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam kami mengerjakan segala aktivitas kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka. Kami akan menjalani hari ini, melakukan segala aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Selamat menjalani hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati saudara. Sebelum video ini berakhir, silakan lihat tanda subscribe. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.